Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kuliah farmakologi dan toksikologi dasar dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai informasi obat dari hulu ke hilir. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai informasi obat, yang pastinya mungkin teman-teman harus tahu dulu bahwa seseorang yang memberikan informasi obat salah satunya adalah apoteker. Nah, apoteker itu adalah menurut PK 51, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Nah, apoteker ini dalam menjalankan tugasnya ada yang disebut pelayanan kefarmasian yang mencakup apa saja. Yang pertama, pengendalian mutu sediaan farmasi. Nah, untuk pengendalian mutu sediaan farmasi ini biasanya dimulai dari tahap di industri ya, mulai obat diproduksi dari awal misalnya. Kemarin sudah dibahas ya untuk pengembangan obat baru misalnya ataupun pembuatan obat baru mulai dari bahan baku, kemudian cara pembuatan, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat obat, bagaimana prosesnya, kemudian supaya obat tersebut terjamin mutunya ada yang harus ada uji pengendalian mutu sediaan farmasi sehingga ketika nanti sudah terproduksi secara besar, bukan secara paret lagi, sudah secara besar, maka si obat ini sudah terjamin mutunya dan bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, biasanya untuk pengendalian mutu sediaan farmasi ini tentu saja menjadi tanggung jawab teman-teman apoteker yang bekerja di industri. Kemudian, tugas apoteker dalam pelayanan kefarmasian yaitu pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, serta pengelolaan obat. Nah, biasanya proses dari mulai pengamanan, pengadaan, sampai pengelolaan ini dilakukan oleh apoteker-apoteker yang bekerja di rumah sakit maupun di apotek. Jadi bagaimana pada awalnya apoteker itu akan ada pengadaan obat. Misalnya di rumah sakit nih, obat apa saja sih yang perlu diadakan, yang perlu disimpan di rumah sakit. Mereka apoteker ini akan membuat list obat A sampai Z misalnya ya, sesuai jenisnya, sesuai kebutuhannya, kemudian sesuai sediaan, mau itu sediaan oral atau misalnya injeksi dan lain-lainnya itu pengadaan dilakukan dan dikerjakan oleh apoteker berdasarkan jumlah kebutuhan rumah sakit atau apotek itu tersendiri. Kemudian pengamanannya. Nah, penyimpanannya seperti apa? Nah, ini pendistribusi dan penyaluran maksudnya distribusi ketika obat tersebut sudah sampai, sudah disimpan oleh rumah sakit atau apotek, kemudian didistribusikan baik itu kepada pasien di rumah sakit maupun kepada masyarakat luas jika diperjualbelikan di apotek. Nah, ini juga pengelolaan obat juga sama. Jadi obat itu dikelola, obat yang keluar apa saja dicatat, kemudian obat yang sudah dibeli apa saja, obat yang paling banyak dibeli, yang kurang dibeli misalnya ya, atau obat yang mungkin stoknya habis atau justru kelebihan. Nah, ini adalah tugas apoteker. Kemudian ada juga pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Jadi kalau tadi dalam sisi pengadaan obat sampai pengelolaannya dalam bentuknya obat. Nah, kalau misalnya fungsi selanjutnya tugas apoteker selanjutnya adalah pelayanan obat atas resep dokter. Jadi kalau misalnya ada resep nih, seseorang datang dari dokter, kemudian dia membawa resep ke apotek maupun itu ke rumah sakit, itu dilayani oleh apoteker. Apoteker melakukan pengkajian resep, kemudian penyiapan obat, sampai akhirnya pelayanan informasi obat. Nah, selain itu, kalau tadi ada apoteker di industri, ada apoteker di klinis, nah ini juga ada apoteker yang bertanggung jawab juga terhadap pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, ini juga banyak sekali apoteker misalnya yang memang bekerja pada institusi ya, dia melakukan pengembangan obat atau bekerja pada institusi penelitian khusus seperti LIPI misalnya. Nah, jadi memang tugas apoteker itu ya dari hulu ke hilir ya, sudah harus tahu bahwa mulai dari obat itu dari bahan bakunya sendiri disediakan, kemudian ada pengembangannya seperti apa, kemudian pengadaan dan penyimpanan di apotek atau di rumah sakit bagaimana sampai akhirnya obat tersebut diberikan kepada masyarakat dan kepada pasien, dan masyarakat pun menerima informasi obat yang jelas dari apoteker.
Nah, jadi tadi, pelayanan kefarmasian oleh apoteker itu secara garis besar dibagi 2. Ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Nah, untuk poin pertama itu, mencakup pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi baik itu obat maupun sediaan farmasi lainnya. Jadi mulai tadi misalnya kalau di apotek atau yang besar dulu ya, misalnya di rumah sakit gitu. Ketika, pertama kali mau dibuka ketika pertama kali obat nih, apa aja sih yang harus dibeli? Nih kita harus memilih. Kita merencanakan kebutuhan rumah sakit dalam 1 bulan, biasanya bulanan atau mungkin setengah tahunan, 6 bulanan atau mungkin tahunan. Direncanakan kebutuhan obatnya apa saja, obat apa aja, merek apa saja yang akan diambil misalnya. Kemudian ketika diterima kita order nih ke industri farmasi, ketika diterima harus dicek ulang bagaimana kondisi obat-obatannya, apakah ada yang kadaluarsa atau tidak ya, kemungkinan penyimpanannya bagaimana, apakah harus disimpan dalam suhu rendah misalnya di kulkas misalnya atau, harus di suhu ruangan tapi disimpannya di posisi mana nih, obat keras kah, obat bebas kah, obat bebas terbatas atau, psikotropik, narkotika. Nah itu juga jadi tanggung jawab apoteker. Kemudian distribusinya ini diberikan kepada pasiennya harus jelas pendistribusiannya, apakah berdasarkan resep dokter ataukah memang over the counter atau memang, obat bebas yang bisa dibeli bebas oleh, masyarakat. Kemudian pemusnahan dan penarikannya juga, jadi kalau misalnya ada obat yang dirasa sudah kadaluarsa ya, atau misalnya ada obat yang ternyata industri mengatakan, "Oh ternyata batch yang ini nih, batch nomor sekian," gitu, dia, ada kegagalan dalam proses validasi mutu, harus segera ditarik. Nah ini juga menjadi tugas apoteker. Kemudian pengendaliannya juga bagaimana, keluar masuknya, obat yang dikeluarkan berapa banyak, yang masuk diterima berapa banyak, dan yang pasti adalah pencatatan administrasi. Nah, kemudian ada juga pelayanan farmasi klinis. Nah, kalau pelayanan farmasi klinis ini sebenarnya di apotek dan di rumah sakit tentu saja berbeda ya. Cuma paling rata-rata gitu isinya adalah pengkajian dan pelayanan resep, dispensing itu adalah peracikan, kemudian pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, mungkin kalau di bagian industri gitu ya, nanti akan ada lagi mata kuliah bagaimana sih di industri itu mulai dari persiapan bahan baku sehingga akhirnya obat itu dari bahan baku ditambahkan bahan baku tambahan lainnya, dikemas apakah dalam bentuk tablet, kaplet, kapsul ya, tablet sustain release ataupun misalnya injeksi, sediaan steril dan lain-lain nanti akan dibahas pada mata kuliah yang lain. Nah, sekarang kita mau tahu dulu informasi obat dari hulu ke hilir ketika kita sudah mendapatkan obatnya tersebut. Nah, jadi kita masuk ke arah pelayanan farmasi klinis karena informasi obat itu ketika kita mau menyampaikan informasi obat pasti di sini ada dalam bentuk layanan farmasi klinis. Nah, ini untuk misalnya resep dari dokter, sorry. Kita dapat nih ada resep masuk. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada banyak informasi yang harus apoteker lihat dan periksa kembali apakah resep tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, ada beberapa kajian yang harus dilakukan, contohnya kajian administratif. Jadi di sini ketika menerima resep harus dilihat, oh namanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, berat badannya bagaimana. Nah, untuk berat badan biasanya paling utama ini dibutuhkan pada pasien-pasien anak ya, karena pasien anak-anak ini memang penentuan dosis dan lain-lainnya itu dilihat dari berat badan. Jadi dosis jenis obatnya itu dilihat dari umur dan berat badan. Kemudian yang kedua harus dilihat ada jelas nggak nama dokternya, ada SIP-nya, nomor surat izin prakteknya, kemudian alamat, nomor telepon, dan paraf. Kenapa
nama dokter dan lain-lainnya ini harus lengkap, karena ketika misalnya obat datang nih, tiba-tiba, "Ah, kok kayaknya nggak sesuai ya, ini atau enggak, tulisannya tidak terbaca ya." Nah, itu harus bisa dokternya harus bisa ditelepon, harus dikonfirmasi ulang, "Kira-kira atas atas nama pasien A misalnya, ini diresepkan apa ya?" Gitu, "Dok, ini tidak terbaca, dosisnya bagaimana, penggunaannya bagaimana?" Nah, itu fungsinya ada, nama dokter, nomor surat, alamat, nomor telepon, dan paraf. Nah, kemudian ada juga tanggal penulisan resep. Nah, siapa tahu untuk beberapa obat, misalnya obat keras ya, itu harus misalnya diminum, harus ditebus segera, tapi tiba-tiba si pasien itu nebusnya kapan gitu ya, padahal belum tentu penyakit yang sama itu masih dialami oleh pasien itu, tapi obatnya baru ditebus. Nah, itu biasanya banyak, harus dilakukan kajian administratif untuk menghindari, apa namanya, menghindari penyalahgunaan obat. Kemudian ada juga kajian farmasetik. Nah, ini juga harus dilihat. Ketika menerima resep, coba lihat bentuk dan kekuatan sediaannya. Jadi artinya yang dikasihnya misalnya paracetamol yang berapa miligram, yang 100 miligram, 200, 500, nah itu harus ditulis. Paracetamol 500 miligram. Kemudian kalau misalnya itu dalam bentuk racikan, dilihat apakah masing-masing obat tersebut stabil nggak kalau misalnya diracik gitu. Nah, ketika dihancurkan kemudian diracik kira-kira stabil atau tidak. Kemudian kompatibilitas ketercampuran obat, biasanya sih obat-obat racikan ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien anak atau misalnya pasien yang sudah lansia yang tidak bisa menerima obat dalam bentuk sediaan tablet atau kaplet atau kapsul gitu. Jadi biasanya membutuhkan obat-obat racikan. Nah, ini juga harus dilihat. Selain itu, ada pertimbangan klinis. Jadi, ketika dapat nih, misalnya pasien mendapatkan antibiotik. Ya, itu yang harus dilihat pertimbangan pertimbangan klinisnya apa, informasi obatnya dulu. Benar nggak ya kalau antibiotik ini informasi yang harus disampaikannya apa kepada pasien misalnya. Kemudian indikasinya tepat atau tidak, harus dilihat. Oh, mungkin ketika resep datang, misalnya, oh dia ditanya dulu sama pasiennya pas datang, "Ibu emang, sakit apa?" Gitu. Sesuai nggak sih apa yang ditulis dengan apa informasi yang diberikan oleh, pasien. Kemudian dosisnya juga dilihat ini rasional atau tidak. Kemudian aturan pakai, cara pakai, dan lama penggunaan obatnya tertera atau tidak gitu di situ ya. Kemudian harus dilihat juga jika misalnya dalam resep tersebut ada duplikasi atau polifarmasi. Misalnya kalau duplikasi dalam satu resep itu sebenarnya sama-sama ada misalnya 4 resep yang 2 isinya sama-sama analgesik gitu. Padahal misalnya salah satu bisa tidak usah dipakai. Atau polifarmasi, pengobatan lebih dari 2 obat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga biasanya pada pasien-pasien lansia atau pasien dengan penyakit komplikasi itu pasti mendapatkan polifarmasi. Kemudian yang kelima, itu apakah bisa dilihat reaksi obat yang tidak diinginkan. Apakah misalnya contoh pasien tersebut punya alergi tidak dengan antibiotik, punya alergi tidak dengan obat ini, obat itu gitu ya. Efek samping obat yang kemungkinan terjadi apa misalnya. Terus atau manifestasi klinis yang lainnya. Kemudian yang keenam, kontraindikasi. Ketika resep kita terima, harus tanya dulu, misalnya ada obat yang ternyata kontraindikasi pada wanita hamil misalnya. Harus ditanya dulu, ibu dalam keadaan hamil atau tidak, kemudian atau sedang menyusui atau tidak, atau misalnya punya riwayat penyakit jantung atau tidak. Nah, itu ada beberapa obat yang memang punya kontraindikasi dan itu harus dikonfirmasi oleh apoteker. Kemudian interaksi obat. Nah, tadi kalau misalnya ada polifarmasi, harus diperiksa lagi interaksi obatnya ada atau tidak. Nah, informasi obat apa saja sih yang harus diperhatikan tadi sudah hampir dibahas ya. Jadi ada komposisi, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, aturan pakai, perhatian, dan interaksi obat. Kita bahas mulai dari komposisi. Nah, memang sampai saat ini di beberapa obat yang tercantum itu komposisi biasanya hanya dicantumkan zat aktif.
Nah, biasanya bahan pembantunya itu tidak dicantumkan karena dianggap rahasia perusahaan, padahal ada kemungkinan pengguna obat alergi terhadap bahan pembantu tertentu, misalnya alergi amilum jagung. Nah, contohnya, obat ya bahan lain yang bisa kemungkinan dia menimbulkan alergi adalah misalnya alergi amilum jagung. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang memiliki alergi terhadap amilum jagung, tapi karena apoteker tidak tahu gitu komposisinya, itu ada kemungkinan bisa terjadi oleh pasien. Makanya, sebisa mungkin apoteker harus tahu setiap komposisi dari setiap obat. Apakah memang ya ketika ditanya harus ditanya dulu, "Ibu ada alergi apa enggak? Bapak ada alergi apa?" Gitu ya. Jadi bisa kita pastikan. Kemudian tadi ya indikasi dan kontraindikasi. Jadi memang, kita harus ketika pasien kita dapat resep, ditanya dulu, "Ibu kata dokter Ibu sakit apa?" Gitu. Kata dokter Ibu akan diberi obat apa dan, bagaimana ketika Ibu minum obat ini, nanti akan seperti apa hasilnya. Nah, itu yang harus dicari tahu gitu, apakah memang obat yang diresepkan itu sudah sesuai dengan indikasinya. Nah, contohnya misalnya, tepat indikasi itu paracetamol tuh memang digunakan untuk, pereda demam, nyeri otot, sakit kepala, atau pemberian dextromethorphan untuk batuk kering. Nah ini, tapi memang dextro ini biasanya dicampur dengan zat-zat lain karena, sering disalahgunakan. Biasanya kan kalau orang dikasih dextro itu, dia lebih, apa namanya, mmm, relaksasi gitu kan. Karena kalau orang batuk itu, dia kan, secara keseluruhan tubuh itu memberikan reaksi alergi terhadap sesuatu. Nah ketika diminum dextro, itu biasanya orang lebih rileks. Nah, makanya kalau tidak diberikan secara tunggal nih kalau dextromethorphan. Kemudian ada chlorpheniramate atau CTM, ini adalah untuk obat alergi dan, obat batuk hitam, atau orang bilang obat batuk herbal, padahal obat batuk hitam itu adalah untuk batuk berdahak. Nah, untuk kontraindikasinya tadi harus dipastikan misalnya dapat obat cotrimoxazole gitu. Harus ditanya dulu, "Ibu sedang hamil atau tidak?" Karena cotrimoxazole ini adalah kontraindikasi terhadap wanita hamil. Nah, kemudian adalah informasi tentang efek samping. Jadi, meskipun sebenarnya efek suatu obat itu tidak tunggal ya, jadi nggak selalu, karena satu obat terus efeknya langsung muncul gitu. Tapi efek samping itu sebenarnya memang muncul di luar efek utama. Jadi kalau misalnya tadi antibiotik aja misalnya. Antibiotik itu, efeknya adalah untuk membunuh bakteri. Tapi kalau misalnya efek samping lain itu misalnya kalau kita minum antibiotik ketika perut kita sangat kosong, efek sampingnya apa? Kita akan mual, muntah. Nah, itu adalah efek lain yang muncul di luar efek utama. Nah, dia juga biasanya muncul pada dosis terapi. Jadi bukan efek toksik ya, kalau toksik kan dosis yang berlebihan, tapi ini dosis terapi tadi, kayak misalnya efek antibiotik atau efek minum asam mefenamat. Asam mefenamat itu untuk pereda nyeri. Nah, tapi memang kalau asam mefenamat diminum dalam perut kosong, ya gitu tadi, ada bisa sensitif terhadap, gastrointestinal, akhirnya mual muntah, ada reaksi MAH atau GERD. Nah, itu salah satu yang disebutnya efek samping. Sebenarnya belum tentu merugikan, tapi bisa jadi juga menjadi efek utama gitu. Jadi ya bisa jadi terjadi. Jadi kalau misalnya pasien memang dia punya riwayat MAH gitu ya, misalnya riwayat GERD, itu ya jangan dikasih obat-obatan yang memang memunculkan efek samping tersebut atau efek samping lainnya. Nah, jadi tadi bedanya efek samping dengan efek toksik ya. Jadi kalau efek samping itu terjadi pada dosis terapi. Nah, kalau efek toksik dapat terjadi pada dosis toksik. Kalau misalnya tadi kalau paracetamol mungkin kalau diminum dalam 500 miligram sehari 3 kali tidak ada efek toksik, tapi ketika diminum sehari lebih dari 1.500 miligram mungkin ada efek toksik yang keluar, misalnya keracunan. Nah, kemudian efek samping belum tentu merugikan, jadi misalnya tadi,
pada antibiotik misalnya tadi ada harus minum kan tidak merugikan kecuali kalau kita makan dulu gitu, protein diisi dulu. Nah, itu tidak akan merugikan. Nah, sedangkan efek toksik itu pasti merugikan. Nah, untuk dosis juga harus diperhatikan. Nah, ini kembali lagi ya ke bab tentang dosis yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Nah, untuk dosis sendiri harus dilihat itu sebenarnya biasanya banyak yang overdose atau dosisnya berlebih gitu, atau memang pada pasien misalnya punya gangguan ginjal gitu, atau pasien sudah usia tua, atau mungkin pasien anak-anak. Nah, ini yang harus diperhatikan dosisnya sudah sesuai atau belum, dosisnya atau mungkin kurang misalnya, atau dosisnya kelebihan. Nah, ini yang harus dikaji oleh apoteker sehingga ketika sudah dihitung dan ditemukan bahwa misalnya pasien ini memiliki riwayat gagal ginjal, tetapi diresepkan misalnya dosis obat yang tidak disesuaikan dengan si clearance kreatinin, misalnya bersihan kreatininnya. Terus apoteker harus mengkaji, oh ini harusnya dosisnya tidak segini, karena kalau misalnya dosisnya berlebihan, ini akan toksik pada ginjal, membuat obat tersebut tersimpan atau terretensi di dalam organ sehingga akan menimbulkan kecenderungan kerusakan organ ginjal yang lebih parah lagi. Nah, itu dihitung kemudian setelah sudah ada jawabannya, dikonfirmasi lagi ke dokter yang menulis resep. Dok, pasien atas nama ini mendapatkan obat ini, tapi misalnya sepengetahuan saya ketika saya hitung ulang, pasien ini ternyata mendapatkan kelebihan dosis misalnya. Sedangkan pasien memiliki gangguan ginjal gini. Nah, nanti akhirnya akan ada diskusi antara apoteker dan dokter sehingga nanti dilihat win-win solution-nya. Oh iya, apakah kata dokter ternyata nggak apa-apa nanti pasiennya suruh aja kasih tahu misalnya ya banyak minum obat atau obat yang ini di stop misalnya atau memang dosisnya diturunkan. Itu nanti lebih ke diskusi internal dokter dan apoteker. Nah, kemudian aturan pakai juga ini harus diperhatikan. Jadi ketika dokter meresepkan, kita tuh harus menulis dengan jelas rute pemberiannya obat ini tuh apa. Apakah diminum, disuntikan, atau dioleskan pada kulit, nah, atau diteteskan gitu kan? Karena ada misalnya mungkin sebagian dokter karena sudah tahu itu sediaannya misalnya tuh obat tetes gitu ya, dia sudah tidak menulis lagi gitu. Tapi kita yang harus tahu, oh iya, emang obat ini tuh misalnya apa ya, Chondrolyters ya contohnya. Dia itu isinya cairan isotonis untuk membersihkan mata. Itu pastinya mau ditetes gitu kan ya. Jadi pas ketika kita menulis di etiket ya memang diteteskan pada mata kanan dan kiri misalnya satu tetes atau dua tetes. Nah itu rute pemberiannya harus jelas misalnya. Kemudian frekuensi pemberiannya juga harus ditulis jelas, misalnya sehari 3 kali atau misalnya sehari 2 kali. Apakah misalnya contoh antibiotik kan, antibiotik itu harus sehari 3 kali misalnya setiap 12 jam atau ada yang setiap 8 jam atau ada sehari 2 kali harus diminum 2 kali 1 tiap 12 jam misalnya atau diminum sampai habis. Oke. Kemudian atau misalnya diminum setelah makan atau sebelum makan itu frekuensinya harus jelas. Nah, ada lagi informasi lain yang penting untuk menunjukkan keberhasilan terapi ya tadi, apakah obatnya diminum sebelum makan atau sesudah makan misalnya. Kalau misalnya sedianya suspensi atau racikan, itu biasanya kalau didiamkan terlalu lama, dia akan terdispersi, akan tersebar lagi. Jadi harus dikocok dulu biar mereka menyatu lagi. Nah, itu harus ada. Kemudian harus diminum sampai habis, misalnya antibiotik, atau tidak boleh dihentikan tanpa petunjuk dokter, misalnya hormon. Nah, ini informasi lain yang perlu diperhatikan dan disampaikan ke pasien. Nah, ada bentuknya jenis perhatian. Jadi perhatian ini adalah suatu warning atau kehati-hatian yang harus pasien tahu. Contohnya ketika misalnya CTM nih, chlorpheniramine maleat atau biasanya CTM ini ada pada obat-obatan anti mabuk darat, misalnya contohnya di Antimo, itu ada isinya CTM. Nah, ketika orang membeli CTM, dia harus dipastikan bahwa obat ini tidak boleh digunakan saat mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin karena bakal ngantuk gitu. Nah, itu salah satu
perhatian yang perlu diperhatikan. Kemudian ada obat keras, nah itu juga perhatikan aturan penggunaannya, misalnya pada golongan obat bebas terbatas yang sebenarnya merupakan obat keras, tapi telah diturunkan levelnya menjadi obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Contohnya obat-obat kortikosteroid gitu. Sebenarnya sekarang dia itu obat keras, tapi bisa dibeli secara bebas terbatas. Nah, obat-obat steroid ini kan kalau misalnya diminum berlebihan, efek sampingnya adalah moon face, muka kita akan seperti moon, bulan, kemudian akan bengkak gitu ya, muka kita, badan kita. Nah, itu salah satunya contohnya obat-obat kortikosteroid yang sebenarnya obat keras, tapi dijadi obat bebas terbatas. Nah, untuk interaksi obat juga pernah dibahas ya, sudah ada sebelumnya bagaimana interaksi obat dengan obat dengan makanan, obat dengan vitamin. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Jadi ketika kita mendapatkan resep, dilihat ada misalnya 5 obat, Bu, nih obat ini ada interaksi, kalian kasih solusi, bagaimana solusinya, harus dipisah, atau harus diminumnya di jeda 1 jam misalnya gitu, itu yang harus dilihat. Nah kemudian ada pemberian informasi obat. Nah jadi terakhir adalah bagaimana memberikan informasi obat ini kepada pasien atau keluarga pasien dengan baik. Jadi ketika kita sudah menerima resep, kita lakukan kajian resep, kemudian kita perhatikan seluruh informasi obat yang mulai tadi ya dari komposisi, indikasi, kontraindikasi, dosis, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, sampai bagaimana misalnya harus diracik atau tidak diracik, cara penggunaannya, frekuensinya semua sudah lengkap. Nah, kita harus meriksa ulang di etiketnya, sesuai tidak nama pasiennya, kemudian cara penggunaan jenis obatnya ada nggak. Jadi kalau dalam etiket itu harus ditulis misalnya saya nih, pasien atas nama Ibu Miski, kemudian dikasih antibiotik misalnya, amoksisilin diminum 3 kali 1 tablet tiap 8 jam, diminum sampai habis. Nah, itu semua harus jelas. Terus kemudian dalam 1 kali pemberian itu ada berapa tablet, misalnya ada isinya ada 10 tablet. Nah, itu harus dikasih tahu, harus sesuai dalam resep dan ada di etiket harus sudah sesuai. Kemudian memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Kemudian menyerahkan obat yang disertai dengan pemberian informasi obat. Jadi misalnya informasi obat yang diberikan itu lebih ke cara penggunaan obat dan hal-hal terkait obat yang bermanfaatnya misalnya, atau kalau lagi minum obat itu ada makanan atau minuman yang harus dihindari, kemudian kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat gitu dan lain-lain. Kalau contohnya misalnya tadi saya dapat asam mefenamat misalnya ya, terus karena misalnya saya sakit gigi, misalnya saya dapat pasien saya sakit gigi misalnya, kemudian dapat nih asam mefenamat. Ketika kita apoteker, apa yang dilakukan Ibu? Ini ada obat namanya asam mefenamat. Obat ini diminum 3 kali 1 tablet. Diminum jika sakit saja, jika sudah tidak sakit tidak usah diminum. Ibu, obat ini harus diminum sesudah makan. Jadi pastikan Ibu harus mengkonsumsi makanan dulu, kemudian 30 menit setelah Ibu minum, baru obat asam mefenamat ini boleh diminum. Karena kalau misalnya diminum dalam keadaan perut kosong, ini akan menyebabkan iritasi lambung, akhirnya membuat Ibu mual dan muntah. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dikasih tahu, oh ini efek sampingnya. Atau misalnya pasien diberikan warfarin. Warfarin itu kemarin sudah dibahas ya, tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan vitamin K atau makanan yang banyak mengandung vitamin K. Ketika ditanya, Ibu ini warfarin, obatnya adalah untuk mengencerkan darah. Obat ini diminum 2 kali 1, kemudian karena Ibu sedang mengkonsumsi warfarin, Ibu sekarang sedang mengkonsumsi vitamin yang lain nggak? Vitaminnya apa misalnya? Dikurangi ya Bu makanan yang mengandung vitamin K berlebih, contohnya brokoli atau sayur-sayuran hijau yang lainnya, karena
brokoli dan sayuran hijau atau vitamin K lainnya dapat menghambat proses pengobatan yang digunakan dengan adanya warfarin. Nah, jadi informasi itu harus jelas-jelas dikasih tahu ke pasien. Kemudian cara penyimpanan. Contohnya apa ya? Contohnya Lactobi misalnya. Lactobi ini adalah isinya bakteri baik ya, untuk mengatasi pencernaan anak, misalnya anak lagi sembelit atau anak lagi diare, dikasih Lactobi. Nah, ketika diberi Lactobi, ibu ini Lactobi untuk anaknya diminum 1 saset 1 hari, boleh diberikan bersamaan dengan makanan, boleh disimpan dalam makanannya, boleh dilarutkan dalam air misalnya. Tapi harus Lactobi ini harus disimpan dalam suhu di bawah 10 derajat. Nah, itu ada juga cara penyimpanan. Jadi harus jelas-jelas teliti, dikasih tahu informasi apa sih yang harus diketahui oleh pasien. Nah, kemudian penyerahan obat kepada pasien dilakukan dengan cara baik. Nah, jadi harus dikasih tahunya baik-baik ya, jangan sampai, "Ibu kan udah tahu caranya gini ya, nggak usah saya kasih tahu lagi," misalnya. Atau ketika nanya, pasien nanya, "Ini, ada kalau saya minum obat ini ada efeknya nggak?" "Ya nggak tuh Bu, gini 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 gini," misalnya ya. Ya memang PIO ini, pemberian informasi obat ini harus sedemikian rupa, apoteker ini harus menjelaskan semua informasi, harus menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti, akan dibahas lebih lanjut lagi di mata kuliah farmasi klinis ya, nanti tentang bagaimana sih pemberian informasi obat yang baik kepada pasien. Nah, kemudian yang keenam adalah memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Jadi, ataupun misalnya ya harus dipastikan bahwa informasi yang diberikan oleh apoteker itu jelas akan tersampaikan juga oleh pasien atau yang misalnya menemani minum obatnya. Nah, itu adalah beberapa informasi penting yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan dalam proses pemberian informasi obat. Nah, bentuk-bentuk informasi obat kepada masyarakat itu juga selain misalnya pasien datang langsung ke apotek untuk menanyakan obat, itu bisa juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Misalnya dari kemasan obat itu ada leaflet ya, ada etiketnya, kemudian ada promosi di iklan, ada dalam presentasi. Misalnya biasanya orang-orang industri ini ada representatif ya, medrep, kitanya medical representatif itu biasanya melakukan pemberian informasi obat atau promosi itu biasanya dalam bentuk presentasi. Kemudian kalau dari apoteker sendiri, yang pasti ada jasa konseling ya, ada presentasi, misalnya ada penyuluhan kesehatan, kita memberitahu bagaimana informasi obatnya, kemudian ada yang mungkin mengisi di acara kesehatan, atau dari tulisan. Nah, kalau misalnya bentuk informasi pada tenaga kesehatan itu biasanya dilakukan dari produsen nih, dari industri biasanya ngasih tahu ke dokter, ke apoteker, ke asisten apoteker. Nah, misalnya apakah ada obat-obat merek baru. Biasanya medical representative ini akan memperkenalkan produknya ke tenaga kesehatan. Nah, untuk dari apotekernya sendiri yang pasti ya itu tadi ya, ada presentasi kepada dokter dan seluruh tenaga medis di rumah sakit, kemudian membuat tulisan atau informasi berkala di rumah sakit dalam bentuk cetak maupun digital. Nah, biasanya ada beberapa kelemahan informasi obat dari produsen, nah itu biasanya cenderung subjektif. Jadi misalnya ya memang karena ya produsen pengennya produknya dia kan laku gitu ya, jadi mungkin cenderung subjektif, kemudian informasinya biasanya kurang seimbang, jadi lebih menonjolkan kelebihan produk saja, tapi tidak menjelaskan efek samping, efek toksik, atau reaksi merugikan yang lainnya. Nah, kenapa? Karena memang memprioritaskan aspek bisnis daripada pendidikan kepada masyarakat atau tenaga kesehatan. Nah, iklan obat juga ini sebenarnya diperbolehkan, tapi untuk obat keras itu biasanya hanya diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Jadi obat keras itu tidak boleh diiklankan. Sedangkan yang boleh diiklankan hanya obat bebas dan obat bebas terbatas. Itu bisa diiklankan kepada masyarakat umum, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun media luar ruang. Nah, ini ada peraturan Badan POM juga. Nah,
Kemudian di SK Menkes nomor 386 tahun 94 ini juga ada pedoman tentang periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan dan minuman. Nah, kalau iklan obat tradisional itu informasi yang harus diberikan adalah harus objektif, kemudian lengkap dan tidak menyesatkan. Jadi memang ya apalagi obat tradisional itu kan jadi ya efeknya tuh mungkin masih masih ada efek samping yang ya harus objektif, misalnya memang ya tujuannya ini, tapi efek sampingnya ini misalnya, dan lainnya itu harus jelas. Jadi kalau objektif itu harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat yang telah disetujui. Kemudian harus lengkap, harus menuliskan harus menunjukkan khasiat dan kegunaan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan seperti kontraindikasi, efek samping dan lainnya. Kemudian informasinya tidak menyesatkan, jadi informasinya harus jujur, akurat, bertanggung jawab, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat terhadap suatu masalah kesehatan. Kemudian cara penyajian informasi juga harus baik dan pantas serta tidak menimbulkan persepsi khusus di masyarakat yang mengakibatkan penggunaan yang berlebihan dan tidak benar. Nah ini klaimnya harus benar gitu. Jadi kalau misalnya klaimnya jamu, ya kalau misalnya mau dalam bentuk jamu berarti kan tidak boleh ada indikasi, maksudnya benar-benar klaim indikasi tidak boleh misalnya, atau kalau memang fitofarmaka gitu. Jadi misalnya lebih ke kalau fitofarmaka kan sudah ada klaimnya jelas ya, tapi jangan sampai menimbulkan orang secara adiktif menggunakannya berlebihan. Nah, mungkin sekian kuliah hari ini. Mohon maaf apabila ada yang belum dapat dimengerti. Dan jika ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.